Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda dan saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini kembali ibunda dan saudariku sekalian berkumpul bersama di Masjid Al-Khair ini di pengajian rutin ibu-ibu setiap ba'da asar hari Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ibunda dan saudariku sekalian yang dimuliakan Allah, tema atau judul saya pada sore hari ini adalah adab bertetangga. Apa? Adab bertetangga, al-jiwaru. Wah, ini Masya Allah nih. Saya baru kali ini nih, saya sering mengisi pengajian ibu-ibu, tapi baru di masjid ini saya lihat ada beberapa orang yang bawa buku, bawa pena, mencatat pengajian. Itu bagus sekali. Ya, nih saya nasihati ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau pergi ngaji, kan ini ibu-ibu ini rajin ngaji nih. Menurut saya, nasihat saya, ibu bawalah buku, bawalah pena. Jadi ibu sediakan yang buku tulis untuk mencatat. Kenapa? Karena kata para ulama, qayyida ilma bil kitab. Iya kan? Karena ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kita bukan Imam Bukhari yang sekali dikasih tahu langsung hafal, langsung lengket. Makanya kalau ditulis, pertama pahala ibu nambah. Kalau cuma nyimak itu kan jiping, ngaji kuping, ya kan? Itu dapat pahala, tapi kadang gak abadi gitu. Kadang masuk kanan ke ruang kiri, kadang masuk kanan keluar lagi. Apalagi lah umur jate 50, apalagi jate 60 enggak. Nah, kalau ibu mencatat, ibu dapat pahala. Ini nasihat saya nih. Beli buku, bawa tutup. Jadi nanti pas pulang ada oleh-oleh, bisa murojaah, bisa ngulang. Oh, kata Ustaz tadi, oh catat ayat sekian, surah sekian. Oh, dibuka di rumah. Oh iya. Ilmunya nambah. Nanti kalau ada yang enggak paham, bisa ditanya untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini saran saya. Jadi ada manfaatnya. Nanti kalau pulang ke rumah bisa kasih tahu juga dengan orang di rumah ini. Ada apa? Ilmu yang didapat tadi itu bisa disampaikan kepada orang yang di adik itu HP-nya bisa dimatiin nggak? Maaf ya ibu. Jadi dengan ibu mencatat itu, ilmu itu lebih abadi. Itu ibu-ibu ya. Nasihat saya untuk diri saya, untuk keluarga kita dan ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita tadi yakni adab bertetangga, bahwa setiap kita dalam hidup yang normal, kita rumah pasti ada tetangga. Dimanapun kita tinggal, baik banyak atau sedikit, kita pasti ada tetangga.
Walaupun kita tinggal di hutan. Di hutan ada enggak tetangga gitu, Bu? Bu, ada tetangga enggak kalau kita tinggal di hutan? Ada, oh. Bro, ya kan? Ya kan tetangga tuh, bro. Iya, itu tetangga juga. Jadi dimanapun kita hidup, berumah, pasti punya tetangga. Oleh karenanya, tetangga ini kita punya hak dan kewajiban dalam bertetangga itu, yang dia harus ada hak dan kewajiban dalam bertetangga itu, yang dia merupakan hak kita, kewajiban bagi tetangga, kewajiban kita hak bagi tetangga. Jadi hak dalam bertetangga ini atas tetangga yang lain itu hak yang agung. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ibunda dan saudariku sekalian, nanti di rumah bisa buka di surah An-Nisa ayat 36. Catat. Yang ini catat. Surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, serta kawan sejawat. Lihat, Allah menyebutkan pertama orang tua. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Karib kerabat, yakni apa itu? Saudara, sepupu, apalah semua. Anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Ada berapa? Ada 7. Nah, menariknya di sini disebut oleh Allah tetangga. Ini menunjukkan tetangga itu adalah sesuatu yang di sisi Allah itu besar. Sampai Allah langsung ini kita disuruh berbuat baik. Bahkan Rasulullah SAW itu beliau pernah berkata, "Madzala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisu." Jibril terus-menerus menasehatiku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira, jadi Nabi menyangka tetangga itu bakal dapat warisan. Saking seringnya Jibril itu menasehati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa wasiat berbuat baik kepada tetangga itu sangat besar, bahkan wajib, ibunda sekalian. Oleh karenanya kita akan menyebutkan beberapa adab kita kepada tetangga dalam rangka berbuat baik. Pertama, memilih tetangga yang baik, yang soleh. Catat tuh satu. Jadi sebelum kita mau tinggal di satu tempat, entah ngontrak, entah beli rumah, entah sewa rumah, tidak dilarang ibunda mencari pertama yang dekat pinggir jalan atau dekat ke pasar, apalagi dekat ke sekolah, suasana lingkungannya apa. Tapi jangan lupakan lihat tetangga. Ya. Kenapa? Kalau dapet tetangga yang buruk, nah ini musibah.
Apa itu? Musibah. Susah gitu kalau jadi dapat tetangga yang buruk itu. Tapi kalau kita dapat tetangga yang baik, yang soleh, subhanallah, itu nikmat. Lihat ini. Apa kata Nabi? Arba'un minas sa'adati. 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Ya. Al-mar'atu sholihah. Yang pertama, wanita yang soleh atau suami yang soleh. Ibu, kalau dapat suami yang soleh, senang gak, Bu? Senang, Ibu. Dapat suami yang dermawan, tidak pelit, senang gak, Bu? Kok ini suaminya pelit ya? Bu, dapat suami yang dermawan, tidak pelit, senang gak? Itu berarti suaminya tidak pelit. Kenapa? Karena kalau ibu dapat suami yang pelit, sahabat, Bu, belanja dia punya tapi kalau suami ibu royal, kalau dia punya rezeki, dia kasih, wah senangnya nih. Dapat suami yang soleh, yang baik, suka membantu, tidak pemarah, tidak egois. Masya Allah, kalau belum meninggal jangan dikubur, Ibu. Kenapa? Karena itu mendatangkan kebahagiaan. Kata-katanya mutiara, bernada, berirama, wangi, ya kan? Coba kalau ibu dapat laki marah juga, dilayan salah, tidak dilayan salah, dikasih salah, tidak dikasih salah. Kita mandi salah, mandi terus kok. Tidak mandi salah juga. Coba. Jadi kalau ibu, kata Nabi, yang mendatangkan kebahagiaan itu pasangan yang soleh. Kami juga itu, kalau suami dapat istri yang soleh itu bahagia. Coba kalau saya dapat istri yang kayak Ibu Hebring, tahu Ibu Hebring itu pasti tahu lah kan, yang di TPRI zaman dulu ya. Saya masih kecil waktu itu. Mukanya aja antagonis ya. Lakinya balik bulan muda aja. Apa lagi bulan? Yang kedua, wal maskanu wasi'u. Tempat tinggal yang luas. Ibu kalau punya rumah luas, senang kan, Bu? Nah, ada acara apa aja, ada acara sedekah, pengajian, ada tamu datang, keluarga nak nginap, nak mestakan anak, rumah gede, senang gak? Senang. Tapi kalau rumah kecil, kadang malu nak ngajak keluarga ya kan, nak nginap di rumah kecil. Di situ kalau makan di situlah, masak di situlah, nerima tamu. Geser dulu. Ada tamu, anak tidur pada. Akhirnya anak nunggu dulu di dapur. Anak tamu masih. Nah, kata Nabi, tempat tinggal yang luas itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, tapi pada intinya itu. Nanti kita lanjutkan ini. Tapi yang paling pasti hati. Karena ini Nabi yang ngomong. Nabi itu berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata itu menurut hawa nafsu, tapi wahyu yang diberikan kepada beliau. Jadi beliau mengatakan tempat tinggal yang luas itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi apakah mutlak itu? Kata ibunda tadi, kadang-kala tidak. Kembali ke hati. Ada orang yang rumahnya besar tapi hatinya sempit. Jadi kalau hati sempit ya susah. Jangankan hati sempit, baju sempit aja. Tapi saya lihat ibu-ibu yang mau pakai baju sempit tuh. Pening bapak-bapak yang astagfirullahaladzim. Salah satu syarat menutup aurat itu ibunda tidak ketat.
Jadi kalau ada wanita yang nutup aurat tapi seperti lontong, tahu lontong yang di press, itu tidak menutup, dia seperti telanjang. Maka kata Nabi, nanti salah satu tanda akhir zaman itu wanita berpakaian tapi maka ibu perhatikan itu. Nah itu bahasanya lainnya. Nah, itu jadi yang penting hati. Walaupun rumahnya ngontrak sempit, di situlah galau, tapi hatinya lapang. Alhamdulillah ya Allah. Karena semuanya itu adalah ujian. Orang berharta ujian, miskin juga ujian. Allah melihat siapa yang paling baik amal. Yang ketiga, wal jarus solihu, tetangga yang soleh. Tangga soleh itu mendatangkan kebahagiaan. Ya Allah, Bu, kalau dapat tetangga yang soleh, enak nih Bu. Minta bantu gampang, minta tolong mudah. Coba kalau dapat tetangga yang baik kan, kita pagi kok hari gelap kan, aduh apa, pakaian kita belum diangkat oleh dia punya, diangkatnya. Kalau tetangga yang jahat, dia tahu ini ada di rumah, padahal biarlah, basah lah. Tetangga yang jahat, coba lihat. Kenapa? Karena tetangga itu orang yang terdekat dengan kita, ibunda. Sebanyak apa keluarga ibunda yang nolong kita sakit perut tengah malam pertama kali siapa? Kalau ada apalagi ada yang besar kayak kebakaran, pencurian, apalagi. Ayo Ustaz, jangankan kebakaran, pencurian, tikus saja kadang minta tolong ya kan? Ada tikus di rumahnya, lakinya lagi daknya, panggil tetangganya baik. Apalagi mau ada acara pestakan anak, pasti tetangga semua. Makanya kata para ulama, apa definisi tetangga? Sebagian mengatakan kanan kiri depan belakang, ada yang mengatakan 40 rumah di sekitar kita. Saya sepertinya lebih cenderung pendapat itu. Yang namanya tetangga itu 40 rumah di sekitar kita itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, al-markabul hani, yakni kendaraan yang bagus. Itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau ibu punya kendaraan elok, apalagi mobil, ya kan? Kalau zaman Rasulullah dulu onta, kuda, keledai. Kudanya, ontanya, keledainya itu sehat. Dia kalau berjalan kuat, makannya sehat, itu nikmat. Tapi kalau dapat untuk, begawinya malas, makannya banyak, galak gigit pula, galak nyepak. Begitu pula mobil. Ibu punya mobil sehat, bagus, AC-nya hidup, senang. Walaupun punya motor bagus, coba dapat mobil elok tapi mogok terus, motor pecah ban terus, itu. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, 4 perkara yang dapat mendatangkan kesengsaraan. Itu kebalikan tadi. Pasangan yang perangainya buruk, tetangga yang buruk, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Nah, ini hadis dikeluarkan Ahmad Ibnu Hibban, catat itu. Yang kedua, adab bertetangga itu ibunda, menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri. Saya ulangi, menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri. Ini diperintahkan oleh agama kita. Jadi kalau ada tetangga kita yang
dapat sesuatu yang kita kalau dapat itu suka, dia juga suka. Kita juga suka. Misalnya tetangganya beli mobil baru, senang nggak tetangga? Senang. Kita juga ikut senang. Ini kita jadi tetangga yang baik. Jangan jadi tetangga yang buruk. Tetangganya baru beli mobil, sudahlah pasti utang itu. Palingnya utang 6 tahun itu. Ini tetangga apa ini? Kalaupun dia utang kredit, ya biarkan saja, itu urusan dia. Kita alhamdulillah tetangga aku beli mobil baru, nanti kalau ada pengajian Persatuan Majelis Taklim Bengkulu bisa numpang mobil baru. Itu sifat tetangga yang kita jadi seperti itu, Ibu. Tetangga kita anaknya dapat sekolah yang elok, kuliah di kampus yang elok, kita juga senang kalau anak kita kan. Nah, kita juga ikut senang. Alhamdulillah anak tetanggaku diterima di ITB, terima di UGM, terima di UI. Alhamdulillah. Bukannya kita sudahlah pasti itu nyogok, itu pastilah. Bukan. Seorang ibunda tetangga muslim enggak seperti itu. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di dalam tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidak sempurna iman kamu seseorang sampai dia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya. Jadi kalau kita suka sesuatu, tetangga juga suka. Jangan kita, kalau untuk kita suka, kalau untuk tetangga kita tidak suka. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Maka oleh sebab itu ibunda sekalian, wajib bagi ibunda suka dengan tetangga kebaikan yang ia dapat. Sebaliknya kalau tetangga kita dapat sesuatu yang dia tidak suka, kita juga. Tetangga kita dapat kebakaran, kita juga ikut berduka, ya Allah. Subhanallah kalau saya. Kenapa? Karena kalau di rumah kita kebakaran, kita juga tidak suka. Kita juga sabar, memberikan bantuan semampu kita, menasihati dia untuk sabar. Anak dia narkoba, kita juga ikut berduka. Suaminya nakal, kita juga ikut berduka. Jangan kita rasain lu, syukurlah, nggak boleh. Ini bukan sifat tetangga muslim yang baik. Kita juga kalau dia mendapat musibah, rumahnya kemalingan, kita juga ikut berduka. Dia sedih hilang hartanya, kita juga bersedih. Bahkan kalau kita baca hadis Nabi yang lain tuh, mukmin itu ibunda seperti satu batang tuh. Kalau jari kaki kita tersantuk batu, sakit segala kan ibunda. Tangan langsung mulut langsung istighfar, ya kan? Tidaknya itu ibunda tersantuk kaki ke batu langsung tangan mukul, menganian kodek, didiknya kau kan tidak. Itulah Nabi mengibaratkan yang namanya saudara, tetangga juga begitu. Yang ketiga, tidak mengganggunya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Mengganggu tetangga dengan perbuatan atau ucapan itu haram. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia ganggu tetangganya. Wajib kita nahan mulut kita, tangan kita ganggu tetangga.
Ini apalagi yang rumah di komplek, rumah yang kontrakan. Kita ngidupin tim. Itu hak ibu. Hak ibu enggak mau dengerin apa. Tapi tetangga juga punya telinga. Coba kita. Makanya ini seorang muslim tuh dia merasakan apa yang orang lain rasakan sama seperti dia. Kalau saya merasa terganggu suara orang lain masuk ke telinga saya, orang lain juga seperti itu. Ya ibunda, ini kalau kita terganggu dengan suara orang, orang juga terganggu dengan suara kita. Kadang kita orang nggak boleh, kita boleh. Ini nggak boleh. Sampah, kita yang punya sampah, kita sapu sampah tuh ke tetangga. Baik gak ini? Jahat. Ayam, ibunda yang punya ayam, apalagi di tempat. Kenapa sampai dia ciri di mana? Ciri di teras tetangga. Ciri di kadang-kala itu jadi keributan tetangga. Naik dia tetangga kita barusan jemur pakaian, dia naik katanya berkokok di atas tuh, becak jari ceker ayam. Ini kita jadi perhatian. Kita ngaji, ini kita ngaji bunda. Kita jangan kita tuh tahu perasaannya, betul itu. Makanya dalam negara kita ada aturan. Contoh kayak orang melihara kaki 4 kerbau, ya kan di daerah-daerah luar itu kalau sampai mencelakakan orang, itu yang punya yang punya hewan bisa dituntut. Karena itu ada aturannya. Begitu pula ini yang saya maksud ini adalah kita ini belajar. Kan ibunda ini lagi belajar nih. Kita untuk menjadi baik bertetangga itu. Kadang-kadang bertetangga rumah sampingan, kita punya pohon rambutan. Pohon apa lagi? Pokat, mangga, apalah. Kadang-kala tanpa kita sadari daun masuk ke tetangga kawan, masuk ke kamar lah, sampai kemana lah. Coba kita lihat ini kan pohon saya yang nanam, kenapa sampahnya bisa masuk? Itu kalau ada seorang muslim dia berarti masih punya hati. Ini namanya tetangga gitu, seperti itu. Coba ibu sekarang bagaimana? Kemudian yang keempat, selalu berbuat baik kepada tetangga. Ini berat ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga. Ini berat. Karena kita akan diuji. Kalau dapat tetangga yang baik, enak ya kan? Dapat tetangga yang jahat, masih sanggup dah gitu. Nanti kita bisa luaskan dalam dialog misalnya. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu, ibunda sekalian, wajib dan dianjurkan kita berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun. Tadi contoh-contoh kecil tadi itu. Kita kalau punya tetangga dia pergi, lalu kita angkat jemurannya mau hujan. Anaknya yang main bahaya kita, jangan dibiarin. Biarlah itu. Tahu-tahu anak tetangga masuk jarinya ke yang balita itu masuk ke jari-jari sepeda. Ya Allah. Karena tetangganya ada yang masuk matanya pasir. Karena tetangganya tidak
bukan anak itu, biarlah. Ini bukan apa yang baik. Jadi kita sangat dianjurkan berbuat baik kepada tetangga itu semampu kita. Dan ini memang ujian ini. Menolong, memberikan, meminjamkan barang. Ya kan? Kita kadang apalagi ibunda tuh. Kadang butuh garam, ya tak? Ya ibunda. Butuh garam, kadang gula habis, pinjam dulu tetangga, betul nggak? Kok diem nih? Betul nggak, Bu? Iya kadang. Bahkan beras kadang kan habis beras. Iya. Bahkan uang barangkali. Karena gue di rumah dibawa laki juga loh kan. Pinjam dulu, kalau ada tukang nggak lagi pinjam dulu. Itu tetangga tuh biasa itu. Nah kita kalau ada tetangga yang minta tolong kayak gitu, bantu kita kalau mampu. Macam mana Ustaz? Saya lah sering niat minjam tetangga. Minjamnya apa misalnya gergaji, apalagi piring, apalagi palu, pokoknya yang perabot rumah tangga. Tidak balik lagi Ustaz. Apa yang dilakukan? Kalau memang seperti itu keadaannya, ya udah, kita kasih tahu dia, maaf, sepertinya saya belum bisa minjamin, atau bahasa yang apalah. Karena kemarin aja dipinjam belum balik, atau kemarin kamu minjam periuk aja, periuk saya jadi kempot, atau bolong, boleh nggak? Nggak apa-apa itu. Yang penting ngomong, nggak apa-apa. Istilahnya kalau kita sekarang tuh ada caro, becaro. Minjam mobil ke tetangga, minyaknya full, pas dibalikan macam mana? Macam mana kalau pas itu minjam mobil full minyaknya, pas balikan harus apa? Iya full juga, jangan kering. Nangis tetangga. Minjam ke tetangga kendaraan bersih, pas dibalikan macam mana? Bersih. Itu caranya membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Makanya ibu sering kan kalau orang berbuat baik, syukron, jazakallah khair, kan udah sering. Semoga Allah balas dengan kebaikan, terima kasih, ya kan? Itu cara berbuat baik sebaik-baiknya, kata Rasulullah. Bertetangga itu. Yang kelima, ini adab catat yang kelima. Bersabar terhadap gangguan tetangga. Nah, ibunda curhat kayaknya. Ya, bersabar. Karena apa? Karena memang tetangga itu modelnya dua. Dan semua hal itu memang dua. Semua hal itu dua. Kalau laki ada yang baik, ada yang jahat. Anak ada yang jahat, ada yang baik. Itu semua uji. Begitu pula tetangga. Tetangga itu kadang-kala tidak semuanya baik. Ada yang jahat, yang mau menang sendiri. Kita punya tak pagar, dijadikannya untuk jemuran. Adalah di situ kelelawar situ berapa buah, ya kan? Kelelawar nyangkut di situ, merek Jitimen, apalah, mana bolong-bolong lagi kan? Peninglah, ikut sapu ikut yang punya kelelawar kau, ya kan? Ya Allah, ditaruhnya pula jemuran kain buruh, ya kan? Itu uji ya. Kadang gitu nak bikin acara, tidak jo ngasih tahu lagi, jalan satu-satunya lah ditutupnya. Ini kadang jadi problem. Kalau ngecek enak pula kan, kumpulkannya tetangga, ini saya nak ada acara apa, saya boleh tak minta izin
sekian hari, 2 hari untuk nutup jalan ini, ya kan? Kan enak lah, mungkin kita apalah berasan macam mana, apa kita pindah dulu apa macam mana, nginap di rumah orang tua atau nginap di hotel. Yang penting ada cara. Tapi tiba-tiba aja, saya ada teman saya yang curhat, teman sekolah saya, Ustaz Amri gitu, tetangga kami ini ya Allah Ustaz, tidak dong ngasih tahu lagi gitu. Tahu-tahu pas kami bangun pagi itu lah ada apa? Tempat pesta tuh panggung tuh nah. Padahal rumah teman saya itu satu-satunya jalan itulah. Sampai mobilnya udah keluar 5 hari, bayangkan. Coba bayangkan. Inilah kita harus apalagi dapat tetangga yang jadi setan, ya kan? Yakni mengganggu. Karena dia memang tetangga yang mengganggu itu setan. Karena yang suka mengganggu itu setan. Nah itu ujian ibu. Nanti kita ini ya. Nanti kita bersoal jawab ya ibunda ya. Saya sampaikan dulu ini. Sabar. Ini ujian ibu. Kadangkala ibunda diberikan suami yang buruk, itu ujian. Ternyata selama ini salah sangka, pikir lakiku baik, atau pas nikah dia punya kelakuan yang buruk. Dapat laki yang baik, alhamdulillah. Tahu-tahu dapat pertua yang jahat, yang cerewet. Itu ujian juga. Alhamdulillah dapat laki elok, dapat mertua elok. Tahu-tahu punya anak apa? Tidak. Ada yang tidak elok. Kelakuannya buruk. Punya laki elok, baik. Mertua elok, anak elok. Dapat ipar yang apa? Ipar yang tidak cocok. Kan ada tuh. Dapat suami bagus, mertua bagus, anak soleh, ipar bagus, dapat tetangga yang tidak elok. Semuanya itu ujian. Paham bunda? Ujian. Maksudnya dapat tetangga. Gimana dapat tetangga yang buruk? Air comberannya dialir juga gitu. Bayangkan lah. Yang melihara guguk, waduh, ngeri lah. Kemudian yang keenam, catat yang keenam, memberi tetangga makanan, terlebih kalau dia tetangga itu miskin. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu billazi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Bukan seorang mukmin, maksudnya itu imannya enggak sempurna. Dia kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan. Ini hadis riwayatkan oleh Muslim. Ini ibunda harus lihat tetangga gitu, jangan sampai ada yang kelaparan sementara ibunda makan sehari. Kadang ada tetangga tuh kita lihat yuk mampu ibunda, padahal dia susah. Sehari dapurnya tidak beras. Kan kita nggak tahu problematika itu orang kan. Kita melihat yuk senang aja rumahnya apa, padahal kita nggak tahu rumah dia sudah digadai. Duit nggak ada lagi, ada itu. Makanya kita harus perhatian dengan tetangga. Ada orang yang seperti itu. Kita melihat, bahkan Allah di surah Al-Baqarah itu katakan, ada orang yang kamu lihat dia itu kaya, sebenarnya dia susah. Hanya saja dia orang yang tidak mau apa? Nggak apa? Itu kan ada orang kaya tapi hobi minta. Nah, kita sebagai tetangga tuh harus perhatian dengan tetangga gitu. Ini macam mana tetangga saya? Miskin enggak dia, anaknya berapa dan sebagainya. Harus itu. Kalau nggak bisa kita tanggulangi sendiri,
Kan kita apalagi di Indonesia ini ada yang namanya RT, rukun tetangga. Malu gitu kalau sampai ada yang kelaparan. Apa istilah sekarang tuh yang anak-anak kurang gizi itu? Stunting. Malu kita, ya Allah, ada tetangga gitu yang bayinya tidak ada makan, dapat asupan gizi sampai stunting tadi itu. Malu kita. Sementara kita makan berlebih-lebih. Akan diminta tanggung jawab oleh Allah di akhirat, ibunda. Ini ayat Nabi tadi. Bukanlah seorang mukmin orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelap. Ini Nabi yang mengatakan ini, berarti ada yang seperti itu. Ya. Bahkan dalam syariat agama kita itu Nabi mengatakan iza tabahu ahadukum kidran falyuksir maraqaha thumma liyunawil jarahu minha. Kalau kamu ibu-ibu masak makanan, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian kasih ke tetangga. Itu bukan berarti kasih kuahnya aja, bukan. Kece Ustaz tadi kalau kita masak sop kuahnya aja kan, idahnya wortelnya, idahnya kolnya, apalagi cekernya, dagingnya. Bahkan Rasulullah ibunda, perhatikan ibunda, ini Rasulullah langsung berpesan kepada ibunda, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syaw. Jangan kalian remehkan ngasih tetangga itu walaupun cuma kaki kambing. Ibunda, bagian kambing itu yang paling dikit dagingnya itu apa? Kaki. Tapi walaupun kita ngasih tetangga yang itu, jangan anggap remeh. Itu kata Nabi kebaikan. Jadi saling memberi hadiah, apa lauk masak kepada tetangga itu dapat pahala ibunda. Apalagi ibunda jalan-jalan pergi ke Semarang, ibu bawa oleh-oleh, kalau ada rezeki niatkannya, ya Allah aku mau belikan oleh-oleh untuk tetanggaku lumpia, betul ibu. Kalau dari Semarang apa namanya? Lumpia. Lumpia. Terus yang ikan tuh bandeng presto. Ada ibu pergi ke Padang, ke Minang, bawa apa? Kalau ada pitinya, kalau tidak ada piti ya jangan lagi kan. Jangan dapat tetangga ngangu aja. Ibunda punya anak, punya cucu, ngasih permen, ada anak tetangga, cucu tetangga, didik anak cucu kita tuh. Ada berapa orang kawannya 5, kasih iko 4 kasih kawannya deh, yo nak, yo cung. Jangan diajar, jangan kasih yo, jangan kau kasih, awas kalau kasih. Iko ngajar anaknya apa? Kalau bahasa bumbunya boleh tak? Keset. Iko anak cucunya diajar kisit. Ya Allah, jangan kau kasih dah, awas kau ya. Astagfirullahaladzim. Anak tuh diajar supaya dia mau berbagi. Belikan kalau kerupuk ada kawannya 5, belikanlah 5. Ini untuk kau ya cung, ini anak kasih kawannya. Oh senangnya. Apalagi di rumah-rumah yang seperti ini kan biasa anak-anak. Jangan anggap remeh, jangan. Apalagi bunda yang masaknya adek itu tetangga nyium bau gulai ya kan? Salah dah hidungnya mencium? Tidak salah, itu kadang ibunda masak sop, masak apa lagi? Masak rendang, masak tempoyak. Terbang itu bau angin. Tetangga lagi, yuk. Waduh. Iko baunya aja gitu. Ceritanya aja. Ibunda keluar rumah pula sambil ngorek.
gigi. Ini ajaran agama kita, ibunda. Beri tetangga makanan, apalagi dia orang miskin. Gak apa-apa, berapalah cuman sepiring. Biasanya itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan yang baik dibalas dengan yang baik. Biasanya kebiasaan kita orang Indonesia, kalau kita ngasih mangkok berisi, pas diumbalikkan tuh betul gak? Pas kita minjam ngasih baskom berisi, ikona kami kemarin dari Curug, iko oleh-olehna ada pisang, ada apalah. Padahal ini berapa lah harga pisang, berapa lah harga bayam, berapa lah harga cabai di Curug ya kan? Kadang-kala murah ya kan? Tapi bukan itu yang dilihat, tapi apa? Keikhlasan. Biasanya itu baskomnya balik, nggak menyembalikkan tuh ada bulu isinya tuh. Entah kerupuk, entah apa. Biasanya kebaikan itu akan berbalas kebaikan. Maka kata Nabi, ibunda pasti dengar, pasti sudah ada ustaz yang menyampaikan ini. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Betul? Orang kaya aja kalau dikasih hadiah suka tak? Suka. Apalagi orang miskin. Namanya hadiah. Kemudian yang ketujuh, membantu tetangga dengan harta kalau kita mampu. Kalau dia minta bantu apalah gitu kan, ada problem, bantu kalau kita mau. Ayo kita urunan tuh tetangga kita tuh sepertinya dia mendaftar anaknya kurang dananya, nggak apa-apa kita bantu, nggak apa-apa. Ini ajaran Islam. Yang kedelapan, turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangga. Tadi sudah kita bahas ya. Yang kesembilan, ini nih. Ini sering nih kita lupa nih. Menawarkan rumah kepada tetangga dahulu sebelum kepada orang lain. Kalau kita mau jualnya atau kita mau pindah. Tanah, rumah, apa lagi? Kendaraan. Kalau kita mau menjualnya, tawarkan tetangga dulu. Ini bukan saya yang ngecek, Nabi, Bunda. Mendengarkan ini hadisnya. Mangkanat lahu ardun fa arada bai'aha faly'ridha ala jarih. Barang siapa punya tanah lalu dia berniat menjualnya, hendaklah dia tawarkan lebih dahulu kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita mau jual apa, jangan sampai tetangga kita, mana itu kau? Bila mau jual, ya aku udah ngecek. Kadang orang tuh tetangga dia mau beli tapi maka kita tangga itu, ya. Yang ke-10, tidak melarang tetangga menyandarkan kayu di dinding rumah kita. Kadangkala tetangga kita mungkin butuh tempat, ya. Jangan kita larang. Nabi mengatakan la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khasabahu fi jidari. Jangan kamu melarang tetangga kamu menyandarkan kayu kepada rumah kamu. Ini Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini maksudnya tentunya dalam waktu kemampuan kita. Ada tetangga kita nak naruh barang banyak kayak batu kayu. Iko berapa lama naruh di siko? Selamanya ya. Iya kan? Kalau dia misalnya nak bangun, lalu halaman rumahnya tidak semua, lalu dia numpang sebentar naruh pasir, apalagi Bunda, batu bata, apalagi kayu, sebentar, bukan seminggu atau apa, itu nggak apa-apa, kasihlah. Jangan jadi orang yang pelit. Yang ke-11, menjaga kehormatan tetangga dan tidak mengkhianatinya. Ini nih. Kenapa Ibunda? Karena yang tahu rahasia tetangga itu siapa?
Jangan obral. Malam tetangga kita belagu laki bini, lalu ibu cerita di pengajian, lalu ibunda cerita di PKK, ibunda cerita di arisan. Kau tahu tak semalam di belagu laki bini itu haram, gak boleh. Karena itu merusak kehormatan tetangga. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali Nabi, seseorang tetangga yang tidak merasa aman dari tetangganya. Jadi dia takut dengan tetangganya itu, kalau dia ngelapor. Kemudian yang ke-12, menunaikan seluruh hak muslim atas muslim lainnya. Apa itu? Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Kalau dia wafat, kita bantu. Ini hak. Kalau dia kita beri salam. Ini menunaikan hak muslim, itu hak dia. Ya. Kemudian yang terakhir, menasehati tetangga, tentu dengan cara yang baik. Apalagi kalau tetangga tuh dia minta tolong, dia curhat, kan biasa ibu-ibu dah duduk di teras atau ngobrol di mana, dia minta pendapat, macam mana lah Mak Amri, amboko ini. Nah ibu kasih pandangan yang baik. Jadi macam mana caranya ikut? Jangan ibu malah jadi provokator. Nyo ada masalah dengan lakinya, memang nian gak laki kau tu dah dulu. Jangan. Ambo dah tahu lah, ambo tu laki kau tu jangan. Jadi pendengar. Mungkin yang perempuan kau dapat kabar laki kau ngobrol kayaknya tu mungkin tukang jual cabai di pasar. Dah salah aja tu dengar. Ya biasalah gitu ngobrol laki kau ke tukang jual cabai di pasar, mungkin laki kau lagi beli cabai. Kadang tetangga itu ibunda bisa jadi provokator, bisa menyiram bensin ke api. Tanpa sengaja itu omongannya. Ampun nengok laki kau, nyu di pasar tadi ngobrol sama Tino, padahal lakinya tuh lagi belanja. Ya Allah, ini bahayanya mulut ini. Kalau ibu dah tahu urusannya, jangan nyampaikan ke bininya nih pencemburu bulu. Sudah perang dunia gara-gara apa? Gara-gara ibunda salah ngecek. Nah itu tadi menasihati tetangga. Kalau tetangga dia minta nasihat, anak saya begini, kasih nasihat yang baik. Itulah namanya sifat dalam bertetangga. Ibunda dan saudariku yang dimuliakan Allah, barangkali ini 13 kiat atau 13 buah adab-adab yang berkaitan dengan tetangga ini. Nah, semoga kita semua dapat memahaminya dan semoga ibunda sekalian dan saya juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ibunda. Ya. Ya. Ya, jadi kadang-kala memang tadi itu kita katakan bahwa kita kadang-kala diuji dengan tetangga, sudah berbuat baik kepada tetangga dengan cara yang maksimal, tapi ternyata itu tetangga itu tidak peduli.
sudah berkali-kali diminta tolong apa, sehingga kita timbul rasa dizolimi. Tapi insya Allah doa orang yang dizolimi itu biasanya makbul. Orang yang dizolimi itu jangan main-main. Mau agamanya apa saja, kalau dizolimi itu makbul. Ibunda pernah lihat nggak? Pencuri, perampok, penodong, biasanya mati habisnya dibakar. Dia apa lagi? Disiksa orang, ya kan? Dibaduk pakai batu, mati diselokan. Itu kenapa? Itu karena dia jahat kan? Ibu-ibu lagi naik motor, dia apa? Ditarik sampai jatuh, sampai ada yang meninggal. Itu balasan kezoliman yang sama. Jadi kalau ada orang berbuat zolim pada kita, maka dia akan mendapatkan itu. Kemudian bagaimana cara kita memohon kepada Allah supaya zolim? Banyak zikir-zikirnya. Misalnya kita membaca istighfar, ya, istighfar ibunda. Banyak istighfar, ya Allah ampuni saya. Secara umum mohon kepada Allah ampunan. Kalau kita naik apa namanya itu sipaning ya, emosi kita itu, ya kita perbanyak istighfar. Atau juga kita membaca tahlil la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ibunda, la haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya melainkan hanya kehendak dari Allah. Jadi ibunda perbanyak itu. Adapun doa khusus, wallahualam saya belum mendapatkannya. Jadi doa khusus kalau kita dizolimi. Sekarang ini contoh, dalam syariat kita itu ada doa kunut. Itu kan doa kunut itu kan pada awalnya itu yakni Nabi mendoakan orang yang zolim kepada sahabat. Jadi Nabi itu ngirim ke sahabatnya untuk yang ahli-ahli Quran, baca Quran, ternyata mereka dibunuh. Lalu Nabi marah. Lalu Nabi mendoakan kehancuran untuk mereka. Namanya kunut nazilah. Sebagian kita juga nih ada yang untuk Yahudi yang jahat dia Palestina ini kan sebagian, bahkan pemerintah kita menganjurkan untuk doa kunut. Tapi menurut saya kalau tadi tetangga itu jangan dulu sampai doa kunut. Tapi intinya adalah ibunda boleh berdoa kepada Allah sebisa ibunda. Berikanlah hidayah kepada dia, berikanlah petunjuk kepada dia. Jangan mudah kita mendoakan keburukan kepada dia. Itu Iya, itu memang berat ibunda. Ini yang nggak boleh itu. Sebaiknya kita membalas itu dengan yang sama. Jangan itu kan sekedar dia pohon ya tadi. Pohon itu juga pohon itu kan belum tentu juga roboh menimpa kita. Jangan kita langsung doakan dia matilah. Lalu ini kita yang nggak adil, matilah anaknya, kebakaran rumahnya, habislah kalau. Paham ya bunda? Jadi kita boleh mendoakan dia, kita merasa zolim, tapi sebaiknya berdoalah yang baik kepada dia, bukakanlah hidayah dia. Ya Allah, mudah-mudahan pohon ini tidak seperti yang saya sangka sampai rubuh nimpa saya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Oh ya, cukup demikian.